Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ulilahilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Para bapak jamaah sekalian dan ibu-ibu, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga hari ini insyaallah kita dapat melanjutkan tafsir Safwatut Tafasir jilid yang kedua karangan Syekh Ali As-Sabuni halaman 746 ya, surat An-Nur. Nah, Bapak sekalian, kemarin saya belum tuntas ya menjelaskan tentang Allahu nurus samawati wal ardh. Ini ya Bapak-bapak, saya tidak berani dulu menjelaskan kalau kita tidak mutolaah. Alhamdulillah tadi malam ya bangun 2:30 saya langsung mutolaah ya, ketemulah Pak ya. Jadi Allahu nurus samawati wal ardh ini satu perumpamaan. Makanya tidak boleh kita berhenti taklim itu ya. Imam Ghazali konsepnya mengajar ya, terus belajar, mengajar dan mengarang. Makanya konsep Imam Ghazali ataupun karya Imam Ghazali begitu banyak Pak ya. Jadi kita tidak boleh berhenti Pak ya untuk taklim. Nah, ini ternyata satu ibarat, satu perumpamaan ya, yang Allah ibaratkan pohon. Di sini pohonnya pohon zaitun, karena pohon zaitun itu adalah pohon yang penuh berkah dan menjadi obat ya. Makanya ada obat atau minyak zaitun. Bapak-bapak ya, kalau dibiasakan pagi ya sebelum minum apa-apa diminum dulu 1 sendok minyak zaitun, dan itu akan menguras ya dari lemak-lemak yang ada di badan kita ya. Di sini kenapa? Karena pohon zaitun adalah pohon yang penuh berkah dan akan menghasilkan minyak. Dari minyak menghasilkan api cahaya ya, itu ya itu. Nah, ternyata Bapak-bapak ya, Allah ibaratkan ya di sini adalah Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an itu diibaratkan oleh Allah pohon yang subur sehingga akan menghasilkan buah. Apa itu buahnya? Buahnya adalah nur, cahaya. Dan cahaya itu akan tinggal di mana? Akan diam di mana Bapak-bapak? Tentu fi qalbil mu'min, di dalam hatinya orang mukmin. Orang mukmin yang mendapatkan cahaya Al-Qur'an, maka dia akan menerangi dirinya. Artinya tidak tersesat hidupnya. Makanya sesuai dengan hadis Rasul, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian 2 pusaka. Selagi kalian berpegang kepada keduanya, maka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Itu ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, pohon ini akan subur ya, akan makmur dan akan membuahkan hasil yang melimpah apabila ada media. Ya, ini ada Prof Agus, ada Pak Dr Agus ya dari IPB, pasti paham Pak ya, pasti kita tahu. Nggak mungkin pohon itu tumbuh kalau tidak ada media. Kalau tidak ada lahan, kata orang Sunda.
kalau tidak ada sawah ladangnya atau minimal pot lah Pak. Bayangkan atau bapak-bapak mungkin punya pohon di rumah. Saya ada pohon anggur Pak. Yang 3 disimpan di media pot ya, yang ukurannya cukup lumayan besar Pak. Ya. Yang 1 saya izin ke tetangga Pak Haji Kun. Ya, minta ya sedikit ya halamannya saya tanam pohon anggur 1 lagi. Jadi punya pohon 4 Pak ya, anggur itu. Ya, yang di media ya bapak-bapak yang 3 itu yang 1 mati. Karena mungkin tidak subur ya. Yang 1 lagi metetet. Tahu metetet ya. Ya tumbuh tapi tidak subur Pak, kecil pohonnya. Ya, dan yang 1 sampai hari ini masih ada di atas. Yang 2 sudah saya pangkas Pak, sudah saya buang termasuk dengan medianya. Nah, yang di bawah bapak-bapak yang langsung nempel ke tanah ya, itu paling akhir padahal kita tanamnya Pak. Tapi ternyata pohonnya sudah sebesar ini, mengalahkan yang di media di atas. Jadi berarti bapak-bapak pohon itu ya mencari media yang sangat subur. Nah, Allah mengibaratkan tadi Al-Quran ini akan tumbuh subur di hati kita apabila memiliki media yang bagus. Mana media yang bagus? Di akhir ayatnya fi buyutin adzinallahu antarfa'a ya. Buyut wa yudzakkaru fi hasmuh dan seterusnya. Ya. Jadi ternyata media supaya Al-Qur'an tumbuh subur di hati kita dan memancarkan cahaya, membuahkan cahaya, medianya adalah masjid. Fi buyutin adzinallah. Ya, Allah membuat rumah-rumah bagi kalian. Apa rumah Allah yang ada di dunia? Adalah masjid. Ya, ada 2 bapak-bapak yang diibaratkan di sini oleh Allah. Media yang akan menumbuhkan pohon yang subur sehingga membuahkan hasil yang bagus adalah sawah ladang tadi yang disimpan di bawah Pak. Ya, itu akan menumbuhkan pohon yang subur dan nanti akan mengakibatkan menghasilkan buah yang lebat, buah yang bagus. Ya, yang kedua Allah ibaratkan di sini media yang tidak subur, yang selalu keinjak-injak orang dan otomatis pohonnya pun akan mati. Apa itu? Aswak, pasar. Ya. Bapak-bapak mohon maaf, di pasar, bapak kalau tinggal di pasar, diam di pasar, dapat taufik hidayah. Tapi kecil kemungkinannya. Karena pasar ya adalah tempat yang paling banyak dilewati orang. Ya, sehingga pohon akan lebih besar kemungkinan terinjak-injak dan akhirnya mati. Ya, itu banyak orang yang keluaran pesantren tapi diam di pasar. Ya, mohon maaf ya, tidak subur makmur. Bahkan akhirnya dia tergerus oleh orang-orang yang ada di pasar yang kehidupannya tahu sendirilah Pak. Ya itu. Tapi ada orang yang bukan ya ahli ibadah tapi sering dia menginjak masjid. Sering dia diam di masjid, maka nanti akan subur. Kenapa? Karena terinjak. Jadi rumah Allah yang jarang terinjak-injak dan jarang dilalui oleh orang adalah masjid. Buktikan Pak, coba. Ya Allah ya, jarang kan Pak. Bahkan ada orang yang setahun sekali, bahkan seumur hidup sekali ke masjid. Maot Pak. Ya, maot dibawa ke masjid. Alus dihebat Pak, pangharupna jadi imam. Ya, ngan beda ungkul batur nangtung manehna ngagoyei. Ya, nah itu. Memang jarang ini Pak, coba.
Ya Allah, Bapak sekalian, ini betul-betul ya Al-Quran itu perlu direnungkan. Makanya saya mohon maaf Bapak sekalian, minggu kemarin tuh belum ketemu Pak. Ya, tapi tadi malam alhamdulillah ketemu. Ya, ini ibarat Allah yang memperutamakan atau mengumpamakan Al-Quran ya sebagai pohon dan membuahkan cahaya, ya tentu ada medianya Pak. Ya, medianya adalah fi buyutin adzinallah. Ada 2 rumah Allah ya Bapak-bapak yang akan membuat pohon Al-Quran itu subur makmur. Ya, yang paling utama adalah masjid dan yang paling rendah adalah pasar. Ada Bapak-bapak, ada orang yang hidup di pasar semakin baik, tetapi sedikit kemungkinannya. Nah, otomatis Bapak-bapak ada dong yang di tengah-tengahnya, karena Allah menyebutkan yang paling bagus dan yang paling jelek, tentu ada yang sedangnya. Mana yang sedang-sedangnya? Tentu adalah majelis taklim. Ya, tempat-tempat di mana di situ disiarkan agama. Ya, itu. Ya, yang kedua musola. Ya, musola yang memang disiarkan agama dan seterusnya Pak. Atau rumah-rumah kita yang dijadikan tempat menimba ilmu. Atau bapak-bapak punya rumah lebih ya dihibahkan atau diwakafkan atau dijadikanlah media untuk anak-anak belajar Al-Quran dan seterusnya. Tapi tempat yang paling bagusnya dan yang paling buruknya tadi adalah 2 Pak ya, masjid ya fi buyutin adzinallah. Nah, sehingga Bapak-bapak Al-Quran itu ya ada di kindilnya. Nah, apa kindilnya? Wadahnya adalah hati kita. Ya, hati manusia. Nah, itu ya Bapak-bapak perumpamaan nurun ala nur yang Allah contohkan ini di Al-Quran. Nah, ini berarti Bapak-bapak sudah memahami ya. Jadi nur ala nur ya, syajarah dan seterusnya yang ada di surat An-Nur ini adalah perumpamaan Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran kalau sudah masuk di hati manusia, di hati kita, maka Bapak-bapak insya Allah hidupnya akan terang seperti orang membawa cahaya. Ya, makanya jangan ditinggal Al-Quran Pak, dipelajari, dipahami, tentunya dulu dibaca Pak. Ya, tilawatahu ibadatun. Al-Quran jika dibaca itu sudah bernilai ibadah. Alhamdulillah Bapak-bapak, mungkin Bapak punya grup, Ibu punya grup. Ya, ada grup namanya Tiada Hari Tanpa Membaca Al-Quran. Ada 30 orang dibagi-bagi, hari ini si A juz 1, si B juz 2 dan seterusnya. Ya, tapi nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan hanya dibaca, yang paling utama adalah ditadabbur, dikaji Pak ayatnya, tafsirnya. Ya, itu yang paling utama. Tetapi membacanya pun ibadah. Ya, tiada hari tanpa membaca Al-Quran, hatamkan. Ya, Bapak-bapak ya kita lah atau mungkin Bapak-bapak sudah pernah menghatamkan Al-Quran 3 hari hatam Pak. Ya, dicoba ya Bapak Ibu 3 hari hatam. Ya, bagaimana caranya? Nah, pagi atau siang 5 juz, malam 5 juz, sudah selesai Pak, 10 kali 3 Pak. Nanti kalau Bapak Ibu ya, saya di Mekah itu suka membuat semacam musabaqah lah ya, perlombaan. Jadi siapa Bapak dan Ibu ya yang bisa menghatamkan di Madinah ya 2 kali, nanti saya kasih Bapak-bapak, untuk Bapak-bapak itu sorban ya, untuk ibu-ibu dikasih hadiah sajadah itu ya. Terus di Mekah berapa kali Bapak Ibu bisa menghatamkan Al-Quran di Mekah. Nanti begitu mau perpisahan
saya tanya, siapa yang bisa hatam Al-Quran sampai di atas 3 kali? Ada ibu-ibu Pak tahun kemarin ya, dari ya bagus memangnya, dari Cimande Pak, dia bisa menghatamkan sampai di atas 4 kali Pak. Ya, selama tinggal di Mekah di Madinah. Ya, terus ditanya siapa lagi yang bisa menghatamkan 3 kali, 2 kali dan seterusnya. Ya, usahakan hatam di tempat di mana diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu umroh ya, paket 9 hari, Madinah 3 hari, Mekah 4 hari. Sebetulnya bisa Pak di Madinah, karena di Madinah kan tidak ada pekerjaan Pak. Ya, hanya warawiri ke masjid sholat berjamaah. Ya, cuman kan kadang-kadang bapak-bapak kita lebih warawirinya ke pasar kurma yang menghabiskan waktu setengah hari kan itu Pak. Coba kalau diam di masjid, setelah sholat subuh pulang sarapan, balik lagi sholat duha sampai zuhur tidak pulang, bisa Pak. Ya, apapun kalau ada keinginan. Tapi kan bapak-bapak enggak, warawiri kemana? Pasar korma. Ke pasar korma itu bapak-bapak setengah hari habis waktu. Besoknya city tour lagi habis lagi waktu. Ujungnya ya di Madinah nggak dapat 1 juz acan Pak ya, 1 juz acan di Madinah, yang ada dapat juz puket doang Pak ya. Terus di Mekah apalagi, di Mekah 4 hari kan Pak. Kalau haji kan bapak-bapak ya lumayan lama, di Mekah itu 9 hari Pak, bisa sekali hatam. Di Madinah ya 9 hari, di Mekah 25 hari Pak, lebih lama. Ya, di Armuzna, Arafah, Muzdalifah, Mina 6 hari. Ya, 31 tambah 9 40, pulang pergi 2 hari, Pak. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jangan kaget, untuk tahun ini pemerintah tidak ada lagi arba'in, Pak. Ya, tahun kemarin sudah uji coba 48 kloter jemaah haji Jawa Barat tidak arba'in, Pak. Ya, tidak melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, banyak yang protes Pak di sana. Banyak petugas-petugas haji kloter yang dimarahi oleh jemaahnya karena kurang penyampaian Pak, kurangnya ilmu kepada jemaah. Disangka arba'in itu adalah rangkaian ibadah haji, sehingga kalau tidak arba'in tidak sah. Nah, itu yang ada di benak mereka. Padahal bapak-bapak, arba'in itu nggak ada kaitan, hanya untuk menunggu pesawat. Kenapa pemerintah tidak memperpendek waktu? Sebetulnya bisa Pak. Ya, plus saja 20 hari, 15 hari bisa Pak. Plus 15 hari bisa. Ke Madinah 3 hari, 2 hari pulang. Ya, tidak ada arba'in bagi plus Pak. Nah, yang lama itu di plus itu ada arba'in untuk mengurangi kos biaya Pak. Jadi bapak-bapak yang plus itu datang dari Jakarta ke Jeddah langsung ke hotel, 3 hari di hotel yang mewah. Ya, terus selebihnya pergi ke Madinah, arba'in di Madinah, balik lagi ke Mekah memakai kain ihram untuk haji. Ya, bukan untuk umroh Pak, untuk haji. Langsung masuk ke apartemen di Ajijiyah. Tidak lagi masuk ke hotel mewah Pak, enggak masuk lagi ke Jam-Jam, ke Hilton, ke Anjum, enggak Pak. Ya, kalau dia masuk lagi ke situ bapak-bapak habislah, enggak akan dapat untung. Ya, makanya masuklah ke mana? Ke apartemen yang ada di Ajijiyah. Besoknya atau siangnya langsung ke Arafah. Balik lagi ke apartemen lagi. Selesai hajian bapak-bapak wada pulang. Ya, cuman 15 hari selesai. Ya, 9 harinya. 3 harinya di Mekah hotel. Ya, 9 harinya di Madinah, sudah berapa tuh Pak? Ya, 3 dengan 9, 12. Kalau paketnya 16 hari berarti 3 hari Armuzna selesai Pak. Langsung wada pulang lagi. Nah, kenapa reguler tidak bisa? Reguler bapak-bapak, pesawat yang di charternya hanya 2 pesawat. Ya, yaitu Saudi dan
Garuda, Pak. Sebetulnya bisa, Pak itu. Nah, jadi bapak-bapak kita lama tinggal di Mekah itu 25 hari. Cek kasarna maknya teu hatam sakali-kali acan mah Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an diturunkannya di Mekah. Ya banyaklah bapak-bapak hikmah orang yang mendawamkan Al-Qur'an. Saya mengalami bapak-bapak haji tersulit dan termudah, Pak. Ya, haji tersulit tahun 2006. Terkenal haji Indonesia kelaparan. Padahal di situ bapak-bapak ujian yang sangat besar karena 2006 adalah haji akbar. Bertepatan dengan wukuf hari Jumat. Karena perputarannya wukuf hari Jumat itu 8 tahun sekali, Pak. Sesuai dengan bilangan hari kan 7 ke 8, Pak. Jadi 8 hari 2006 tambah 8 2014 tambah 8 2022. Setelah Covid itu terjadi lagi haji akbar, Pak. Nah, nanti 2022 tambah 8 ya haji akbar wukuf bertepatan dengan hari Jumat itu nanti di tahun 2030, Pak. Nah, tentu godaannya besar, Pak. Apa itu kelaparan? Karena waktu itu catering di Arafah, Muzdalifah, Mina itu tidak deal, Pak. Keinginan muasasah dipegang oleh mereka. Pemerintah kita ingin dikelola oleh negara kita. Ya, sehingga muasasah memboikot, Pak. Karena ya mereka tidak dapat untung lah mungkin dari masak itu, Pak. Akhirnya ya diboikot, tidak ada makanan. Ada makanan Bapak-bapak tapi tidak diberikan kepada jemaah. Hanya warawiri di kontainer, Pak. Makanya terjadi ada jemaah yang menjarah, Pak. Betul, Pak. Karena saya ada di situ, Pak. Ya, menyaksikan sendiri jemaah kita Indonesia, cuman bukan Jawa Barat. Ya, ada yang dari daerah. Ya, Bapak-bapak sudah tidak sabar dengan ketua kloternya, dia memberhentikan kontainer yang membawa makanan dan menjarahnya. Ya, dibuka paksa, ya diambil, dibuang, dibagikan dan seterusnya lah. Alhamdulillah saya ada di situ, ada jemaah kita Bapak-bapak bawa 3 bok kalau nggak salah waktu itu. Saya langsung teriak, Ibu, Bapak tolong kembalikan. Jangan dirusak haji kita dengan menjarah, dengan memakan hak orang. Alhamdulillah ya jemaah Kota Bogor waktu itu ya yang dipimpin saya Bapak-bapak alhamdulillah semuanya mengembalikan. Tidak ada yang mengambilnya, Pak. Karena rusak ibadah kita. Nah, kembali lagi jadi itu ya yang ada di surat An-Nur ini adalah intinya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an kalau sudah kita pegang, kalau sudah masuk ke dalam hati kita, maka insya Allah ya hati kita akan bercahaya dan tidak akan ya tersesat. Artinya hidup kita akan tenang dan sebagainya. Nah, kita lihat Bapak sekalian ayatnya tadi kesimpulannya sudah ya kita lihat ayatnya Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi Allah lah yang menerangi. Jadi di sini Allah nur itu bukan Allah cahaya, bukan. Allah yang menerangi bermakna anaro. Ya, jadi anaro Allahu anaros samawati wal ardh. Allah lah yang menerangi langit dan bumi. Dengan apa Allah menerangi langit dan bumi? Dengan cahaya matahari. Ya, nah hikmahnya Allah menerangi hati seseorang hambanya yang mukmin. Dengan apa Allah menerangi hambanya yang mukmin? Adalah dengan Al-Qur'an itu, Pak. Jadi Al-Qur'an itu ibarat cahaya yang Allah simpan di langit dan di bumi. Kalau cahaya nur Allah yang sebenarnya Allah simpan di mana? Di hatinya setiap orang mukmin. Jadi setiap orang mukmin Allah akan berikan cahaya. Hanya nanti bapak-bapak cahayanya besar dan tidak tergantung medianya. Ya, tergantung bapak-bapak rajin dan tidaknya ke masjid itu. Kalau jarang ke masjid, ya cahayanya tidak akan maksimal.
Jadi sebetulnya Bapak-bapak, kalau ada orang kafir, kalau ada orang musyrik, jangan menyalahkan Allah, Pak. Allah sudah ngasih. Ya, cuman dipupuk atau tidak gitu. Ya. Makanya jangan, wah saya mah kafir guys, ditakdirkan ku Allah ceuk saha, Pak. Ya, Allah sudah memberikan cahaya ya itu ke dalam hati setiap orang. Nah, cuman cahaya itu ada yang tumbuh subur kayak tadi saya ibaratkan pohon anggur, Pak. Ya, ada yang subur, ada yang mati, ya, ada yang begitu saja, Pak, dari awal hidup sampai dia mati. Nggak ada perkembangan. Nah, tergantung apa? Tergantung medianya. Ya, tergantung tempatnya, tergantung sawahnya. Nah, cahaya yang ada di dalam diri umat mukmin pun sama. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, tergantung kita, Pak. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Ya, cahaya tadi ya yang Allah terangkan, yang Allah berikan tuh fi qalbi abdihil mukmin tuh. Jadi di dalam hatinya setiap orang mukmin. Jadi setiap orang mukmin tuh Bapak-bapak pasti sudah ada cahaya Allah. Hanya tadi ya ada yang berkembang, ada yang tidak. Kamiskatin fiha misbah. Seperti media, seperti tempat, seperti apa ya, lentera. Ya, yang di dalam lentera itu ada cahaya. Nah, lenteranya apa? Hati, Pak. Jadi hati kita ini diibaratkan oleh Allah lenteranya. Ya, di dalam lentera itu ada misbah, ada cahaya, ya itu. Al misbahu fi zujajah. Ya, misbahnya tadi, lampunya tadi terjaga, Pak. Di mana? Di satu kaca yang sangat bening. Ya, sehingga ya cahayanya maksimal. Ya, kayak lampu motor lah, Pak. Kalau Bapak-bapak lampu motor kita ya medianya atau tempatnya sudah buram, maka cahayanya pun kecil. Tapi kalau mikanya, kacanya masih bening, maka cahayanya pun akan maksimal. Nah, itu ya. Jadi al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyun. Ya. Yang kacanya tadi ya seperti memiliki kaukab. Kaukab itu bintang-bintang yang sangat jernih, Pak. Ya, duriyun itu yang sangat jernih dan sangat bagus, Pak. Sehingga menimbulkan cahaya yang hebat. Yuqadu min syajaratin mubarakatin, yang Allah nyalakan dari sebuah atau setangkai pohon yang penuh berkah. Apa itu? Adalah zaitun. Jadi diibaratkan oleh Allah dengan pohon zaitun. Nah, zaitun itu, pohon zaitun itu akan menghasilkan minyak, dan minyak itu akan menghasilkan api, api akan menghasilkan cahaya. Itu ya, itu. Ya, zaituna ai min syajaritai zaitun, Allah sebutkan khusus pohon zaitun. Kenapa? Alladzi bima fihi nafaatun adidatun, karena di dalam pohon zaitun itu banyak manfaat, Pak, bagi kita. Makanya Bapak-bapak, saya tuh biasa ya pagi itu minum 1 sendok minyak zaitun. Memang rasanya enak kalau nggak biasa, Pak. Tapi kalau dibiasakan, dia akan mengurai ya lemak-lemak yang ada di badan kita, Pak. Nah, kalaupun ada yang tidak bagus, mungkin mohon maaf ya, minyak zaitunnya sudah banyak campurannya, Pak. Ya itu. Jadi kalau umpamanya saya kok makan atau minum minyak zaitun nggak bagus, dah. Mungkin Bapak-bapak ya namanya pabrikan olahan ya, Pak ya. Siapa sih yang nggak mau untung kan gitu. Ya pasti banyak campurannya, Pak. Mungkin zaitunnya ya sekian, nah campurannya sekian, Pak ya. Tapi kalau betul-betul ya cari yang original, yang bagus, yang asli, nah itu banyak manfaatnya, Pak. Nah, yakadu zaituha yudhi'u la syarqiyatin wala gharbiyah. Ya, yang menerangi Bapak-bapak tidak ada ujungnya, Pak. Dia tanpa minyak tapi bisa menerangi tanpa ada ujung, tidak ada di barat, tidak ada di timur. Ya, seperti kalau siang hari matahari, Pak. Ya, yang menerangi ke seluruh pelosok dunia. Kalau malam hari bintang, bulan, bintang bisa menerangi, Pak. Tidak ada ujungnya.
la syarqiyah wala gharbiyah. Demikian orang yang sudah diberi penerangan cahaya Al-Qur'an ke dalam hatinya, tidak ada ujungnya, Pak. Ya, tidak ada kesengsaraan, tidak ada aral dan sebagainya. La syarqiyah wala gharbiyah, gitu ya. Tidak ada ujungnya. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar. Cahaya itu Bapak-bapak kalau sudah masuk ke dalam hati kita, sekalipun tidak ada BBM-nya, tidak ada bahan bakarnya, ya tetap akan terus bersinar. Ya, itu hebatnya, Pak, ya. Jadi yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar. Ya, cahaya itu akan terus memancar sekalipun tidak ada bahan bakar minyaknya. Sekalipun tidak ada minyaknya, Pak, terus dia akan bercahaya. Apa itu? Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an enggak ada bahan bakarnya. Tapi terus akan menyinari kita. Al-misbahu fi zujajah. Ya, cahaya itu yang Allah ibaratkan di satu tempat, di wadah. Nah, di sini baru Bapak-bapak jelas. Jalika masalun lil Qur'an. Nah, cahaya tadi ya yang Allah ibaratkan adalah Al-Qur'an. Kalau tadi Allah ibaratkan dengan pohon zaitun, Pak. Ya, dengan kalau saya diibaratkannya bukan pohon zaitun tapi pohon anggur, gitu ya. Jadi ya cahaya itu Allah ibaratkan Al-Qur'an. Zujajah wadahnya Allah ibaratkan adalah qalbul mukmin. Baru di sini Bapak-bapak jelas ya. Jadi Al-Qur'an kalau sudah diam, cek sudah mengancik ya di dalam hati orang mukmin, fi qalbil mukmin, di dalam hati orang mukmin, alladzi anarallahu sadrah, yang Allah terangi hatinya, fakhallaso minal kufri wasyikri wasyakki, atau ya di sini syik ya syak, Pak, ya ragu. Maka Allah akan bebaskan dia. Ya, khallasa itu dibebaskan. Maka Allah akan bebaskan dia. Dari apa dibebaskannya? Minal kufri, dari kekufuran. Jadi insya Allah Bapak-bapak kalau iman kita, Quran kita ya sudah diam di hati kita, nggak ada ya Bapak-bapak balik kepada kekufuran. Kenapa? Karena sudah punya cahaya Al-Quran. Wasyaki, atau Bapak-bapak punya penyakit syak, ragu. Ya, ini benar enggak, benar enggak, benar enggak. Nah, ini ibu-ibu mohon maaf ya. Kadang masih ragu dengan rizki, kadang masih ragu dengan harta, kadang masih ragu ya dengan titipan-titipan Allah. Kenapa? Karena cahaya Al-Qur'annya kecil. Ya, sehingga banyak pertimbangan ini itu dan sebagainya. Ya. Yuqadu min syajaratin mubarakatin la syarqiyatin wala gharbiyatin. 2 kali ini, Pak, disebutkan oleh Allah. Cahaya tadi yang menyala dari sebuah pohon yang berkah yang tidak ada ujungnya. La syarqiyah wala gharbiyah. Apa itu? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tidak ada ujungnya, berlaku sepanjang masa. Nah, itu maksudnya, Pak. Ya, berlaku sepanjang zaman. La syarqiyah wala gharbiyah. Jadi Al-Qur'an tidak akan pernah pupus. Ya, Al-Qur'an tidak akan pernah habis di dunia, Pak. Ya, dia akan terus menyinari kita. Ya, menyinari orang yang iman, yang memiliki media. Nah, kalau medianya subur, maka imannya, Al-Qur'annya di dalam hati dia, cahayanya akan lebih bermanfaat, lebih besar, ya itu. Jadi yuqadu min syajaratin mubarakatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Ya, Al-Qur'an ya yang akan terus menyala di hati manusia ya dengan tidak ada batasnya. Ya, batasnya satu, ibu-ibu, ya, bapak-bapak, apa mati. Ya, kalau sudah mati sudah selesai, Pak. Ya, tinggal nanti bapak-bapak ya dapat cahaya dari Al-Qur'an. Makanya di kuburnya nanti ada yang terang benderang,
ada yang kecil, tergantung bapak dan ibu kita membaca Al-Qur'annya, ya, menghayati, mengamalkan daripada Al-Qur'an tersebut. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar, dan akan terus menyinari sekalipun tidak ada minyaknya. Jadi Al-Qur'an tidak mesti pakai minyak, Pak, terus dia akan menyinari kita. Ya, yakadu zaituha yudhi'u walau lam yamsasunar, ya. Atau walau lam tamsasunar, akan terus dia menyinari kita sekalipun tidak ada minyaknya, ya. Nah, ini ya Bapak-bapak dua tadi. Nah, sekarang medianya apa? Nah, medianya adalah fi buyutin adzinallahu an turfa'a. Nah, medianya Bapak Ibu supaya punya pohon zaitun yang subur dan membuahkan hasil buah yang lebat. Dari buah tadi akan menghasilkan minyak, dari minyak akan menghasilkan cahaya, maka harus ada medianya. Nah, Al-Qur'an juga yang diam di hati kita akan terus bercahaya sekalipun tidak pakai minyak, tidak ada batas ujungnya, maka harus memiliki media. Apa medianya? Fi buyutin ajinallah. Rumah-rumah Allah yang Allah bangun itu menjadi medianya. Nah, di sini rumah Allah ay amara ta'ala antubniya wa tusyadda ala ismi khasa wa antuzma'a wa yarfa'a sya'nuha. Nah, Ibnu Abbas, ini menurut Ibnu Abbas ya Pak ya, Abdullah bin Abbas, yang disebut rumah Allah adalah al-masajidu baitullah. Nah, itu. Jadi masjid itu adalah media untuk kita mendapatkan cahaya Al-Qur'an. Ya, itu menurut Abdullah bin Abbas. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a. Ya, nanti an turfa'a wa yuzkaru fi hasmu. Ya, jadi di masjid-masjid itulah kata Abdullah bin Abbas, ya, tempat rumah yang Allah bangun. Di sana bapak-bapak akan terangkat, turfa'ah, akan terangkat. Apa itu? Manarot lil huda, menara petunjuk. Karena menara petunjuk Allah adanya di masjid. Ya, makanya bapak-bapak kan berat masuk ke masjid. Ya, kita nggak usah inilah Pak ya. Contoh di kita saja. Kan penduduk Darul Jannah ini banyak. Ya, tapi mohon maaf ketika berjamaah belum maksimal. Ketika pengajian belum maksimal. Nah, itu contoh Pak. Apalagi masjid-masjid yang ada di kampung Pak. Ya, nu ajan eta, nu qomat eta, nu imam nu makmum eta sorangan. Ya, banyak lah Pak ya itu. Dulu cerita Pak Diani Pak. Ya, ketika ya dia kan punya program subling, ya, subuh keliling Pak. Dan sering dia masuk ke masjid, ya, dia yang adzan, ya, dia yang qomat, dia yang jadi imam, dia yang jadi makmum Pak. Ya, jemaahnya nggak ada itu, ya. Nah, itu kenapa? Karena itu tadi Pak, ya. Itu. Jadi rumah-rumah Allah yang akan nanti menjadi menara Pak. Ya, yang akan jadi menara petunjuk. Jadi mercusuarnya petunjuk itu datanya dari masjid. Wa marokiz, markas. Nah, ini markas ini kan bapak-bapak bahasa Arab ya, bahasa Arabnya markaz. Ya, ro kaf zai, mim ro kaf zai, markaz. Jadi bahasa kita markas ya itu. Jadi markas ya tempat syiarnya agama. Ya. Jadi markas tempat syiarnya agama. Makanya masjid itu memiliki 5 fungsi, Pak. Pertama, masjid itu untuk sholat berjamaah, li sholatil jamaah. Ya, fungsi masjid untuk sholat berjamaah. Sehingga Nabi mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Gak sempurna orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya harus di masjid. Jadi kalau bapak-bapak masih terdengar adzan di masjid terus sholat di rumah bukan tidak sah. Sah tapi tidak sempurna.
Itu hadis dari Rasulullah. Yang kedua, Bapak-bapak, fungsi masjid adalah tadi markasnya ilmu, linasril ilmi, untuk menyebarkan ilmu. Di masjid diadakan pengajian subuh, Ahad, Sabtu, malam Ahad, malam Sabtu, ibu-ibu hari Ahad sore, remaja malam Ahad maghrib dan seterusnya. Karena menjadi pusatnya syiar Islam. Makanya tadi linasril ilmi. Yang ketiga, Bapak-bapak, fungsi masjid adalah lil ittihad, untuk dijadikan persatuan, jangan dijadikan perpecahan. Ya, jadi nggak ada masjid A, masjid B, masjid C. Dulu kita bapak-bapak diaduk-aduk ya, diacak-acak kita. Jangan sholat di situ, itu mah sholat Muhammadiyah, sholat masjidnya Muhammadiyah. Jangan sholat di sini, itu masjidnya NU dan seterusnya. Bapak-bapak, saya punya pelajaran dari Mama Abdullah bin Nuh. Ya, Mama Abdullah bin Nuh di Al-Ghazali dan di Al-Ihya tidak punya masjid. Yang ada majlis taklim untuk dijadikan berjamaah harian ya oleh santri. Kemana Mama sholat Jumatnya, Pak? Saya yang tukang bawa-bawa sajadahnya, Pak. 7 tahun saya bawa-bawa sajadah Mama. Ya, jadi kalau mau sholat saya hamparkan. Kalau selesai sholat saya ngelipat, saya tenteng sambil nungtun, Pak. Ya, itu pertama Jumat di Masjid Kebon Kopi. Untuk apa tujuannya? Adalah silaturahmi, Pak, dengan warga setempat. Jadi Mama tinggal di situ supaya orang tahu bahwa Mama itu tinggal di Kebon Kopi. Karena beliau bukan orang Bogor, ya orang Cianjur kan, Pak, aslinya. Ya, tahun 72 pindah ke Bogor, Pak. Ya, jadi Jumat pertama pasti, Pak, ya di Kebon Kopi. Ya, tidak jadi imam, Pak, tidak jadi khatib. Beliau jadi jemaah. Nanti Bapak-bapak Jumat kedua kemana? Ke Merdeka, Masjid Muhammadiyah yang sampai hari ini berdiri tegak. Sehingga itulah Bapak-bapak, Mama itu dikabarkan macam-macam lah, orang Muhammadiyah dan lain sebagainya lah, Pak. Ya, Jumat berikutnya kemana Bapak sekalian? Ke Cilendek, Mama Ajhari, ya gang masjid. Jumat keempat kemana? Ke Masjid An-Nur gang pesantren, Mama Abdullah Pabuaran. Terus Bapak-bapak Jumat berikutnya kemana? Ke An-Nur Empang Habib. Ya, di situ Bapak-bapak, karena beliau itu punya sahabat di situ, ya Habib Thohir. Terus Bapak-bapak kemana? Ke depannya yang ada alun-alun. Ya, Masjid At-Tahiriyah ya namanya itu kalau nggak salah. Yang alun-alun itu, Pak. Nanti Jumat ke depan Bapak-bapak ke Pakojan. Ya, Masjid ya Pakojan itu, Pak. Yang dianggap masjid Syiah itu kan. Syiah apa itu ya? Pakojan itu. Yang pas naik ke ya Ramayana belok kiri itu di situ. Ya, masih di Empang, Pak. Terus keliling, Pak, di Kota Bogor, Pak. Ya, nah itu. Kenapa? Tadi tujuannya adalah ya silaturahmi. Karena masjid jadi sumber pusat kita silaturahmi, Pak. Dengan tidak membaca ya ada asal dari mana, Pak. Ya, tadi saya ngobrol sambil jalan dengan Pak D ya. Ya, yang dari mana tadi ya? Yang dari Jawa Tengah, Pak. Ya, alhamdulillah sudah tinggal di Bogor rajin ke masjid. Nah, itu kan. Ya, itu kan silaturahmi. Ya, itu. Nah, yang berikutnya Bapak-bapak, masjid itu dijadikan untuk apa lagi? Lil ittihad, untuk dijadikan persatuan. Dan terakhir lil ikha, untuk dijadikan persaudaraan. Siapa saja yang masuk ke dalam masjid adalah saudara kita. Jangan melihat ormasnya, jangan melihat partainya, jangan melihat suku bangsanya. Masjid adalah tempat persaudaraan kita. Makanya dulu Bapak-bapak ketika Futuh Mekah, ya ketika Nabi Futuh Mekah, merdeka ya Mekah, kan Bapak-bapak Allah Rasulullah langsung teriak-teriak, siapa yang masuk ke masjid aman. Akhirnya mereka Bapak-bapak berebut masuk ke dalam masjid, aman, Pak. Akhirnya mereka saling bersaudara di situ. Yang kedua, siapa yang masuk ke masjid
atau ke rumah Abu Sofyan. Padahal Abu Sofyan itu tokoh dedemkot bapak-bapak kafir. Tapi kenapa Allah muliakan dia? Akhirnya semua masuk Pak ke rumahnya Abu Sofyan. Padahal Abu Sofyan bukan muslim Pak. Ya, tapi karena tokohnya dihormati oleh Nabi, oleh Islam, karena Islam la yufarik, tidak memilah, tidak memisahkan Pak. Ya, semua sama. Ya, yang membedakan kita nanti adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Akhirnya Abu Sofyan dengan malu sendiri, Pak. Dia menyerahkan diri masuk Islam. Di belakang Abu Sofyan berbondong-bondong orang masuk Islam karena tokohnya. Nah itulah Pak. Nah kita mohon maaf karena ya pengetahuan kita yang sempit, yang dangkal, kadang kita masih seperti itu. Ya. Nah jadi di sini Allah katakan fi buyutin adinallah, ya di rumah Allah itulah untuk menjadi ya manarotnya atau menaranya hidayah, mercusuarnya ibadah, petunjuk, markaz untuk syiar masuk Islam. Di dalam masjid itu juga ya dijadikan yudhkaro fi hasmu, disebut nama Allah, artinya diadakan sholat berjamaah dan sebagainya. Ya, tudi'u li ahli samai kama tudi'un nujum li ahli ardi. Masjid itu akan menjadikan cahaya bagi penduduk bumi. Ya, seperti ya cahaya ya bagi penduduk langit. Nah, penduduk langit kan Bapak-bapak diberikan cahaya lagi oleh Allah, ya seperti para malaikat. Wa yudhkaru fi hasmu. Dan di dalam masjid itu juga disebut nama Allah untuk mentauhidkan Allah, berzikir, watilawatihi ayati, watilawati ayati, membaca Al-Qur'an. Ya, disinilah tempatnya. Masjid tempat di mana ya dijelaskan tentang tauhid, tentang zikir, tentang membaca Al-Qur'an. Yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Di masjid itu juga ya dijadikan tempat untuk sholat pagi dan sore. Yusabbih bapak-bapak menurut Abdullah bin Abbas ayyusolli sholat. Karena tasbih, membaca tasbih itu adalah bagian dari sholat. Makanya kenapa Allah sebutnya bukan yusolli tapi yusabbih. Tapi maksudnya adalah sholat. Di dalam masjid didirikan sholat pagi dan sore bil guduwi wal asol. Ya, yusolli lillah, orang-orang yang beriman sholat di masjid-masjid yang didirikan pada waktu pagi dan sore. Qala Ibnu Mas'ud, terakhir Ibnu Mas'ud mengatakan kullu tasbihin fil Qur'an as-shalah. Setiap ada kalimah di dalam Al-Quran yusabbih, tasbih, itu maknanya adalah sholat. Jadi kalau bapak-bapak ketemu sabbahalillah, bertasbih kepada Allah, maksudnya adalah sholat. Ya, yusabbihulillah, bertasbih kepada Allah, itu adalah maksudnya adalah sholat. Itu menurut Abdullah bin Mas'ud. Ya, mohon maaf, Abdullah bin Abbas. Ya, menurut Abdullah bin Abbas. Nah nanti bapak-bapak tinggal di ayat yang ke-37, rijalun la tulhim bitijaroh. Nah ini tinggal kita Pak. Allah sudah memberi media. Nah kita termasuk nanti ya tulhi atau la tulhi. Orang yang termasuk lalai atau yang termasuk tidak lalai. Ya masuk ke masjid kena sibuk. Nanti kita disinggung di sini Pak. Ya jadi belum Pak ya. Jadi singgungan untuk kita belum. Nanti ada di ayat 37-nya. Nanti silahkan bapak-bapak di rumah ya dibaca lagi tafsirnya dari Allahu Nuru Samawati sampai nanti ke 39. Nah, kita nanti kena ya di situ, Pak. Kenanya kita nanti di ayat yang ke-37. Rijalun la tulhim. Ya, sekelompok orang ada yang lalai karena banyak harta atau ada yang rajin ibadah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah
kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.